Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Wayan dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan hari ini kami akan mempresentasikan sebuah hasil dari ujian tengah semester manajemen proses bisnis kami. Dan sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya Muhammad Rifki Fauzan dengan NIM belakang 095. Lalu ada Samuel Halomon Sihombing dengan 3 NIM belakang 089. Lalu ada Nugraha Aditama Haryono dengan 3 NIM belakang 109. Dan yang terakhir ada Ihsan Fatriski Ramadhanu dengan 3 NIM belakang 159. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi proses bisnis yang pertama, yaitu POB mengenai penentuan dosen pengampu mata kuliah, di mana tujuannya adalah menetapkan dosen pengampu yang sesuai dengan kompetensi dan juga beban kerjanya. Di mana ada beberapa proses utama, yaitu yang pertama ada pengumpulan data kompetensi dosen, lalu ada penyusunan draft penugasan, serta ada koordinasi dan persetujuan. Selanjutnya ada penerbitan surat tugas, yang terakhir ada evaluasi penugasan dosen. Yang di mana aktor yang terlibat adalah GKM dari program studi, lalu ada dosen program studi, serta koordinator program studi, dan juga ketua jurusan. Selanjutnya, BPMN yang existing akan dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Baik, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait BPM yang existing dari POB untuk dosen penentuan mata kuliah. Yang dimana di sini dapat dilihat bahwa kami membuat BPM-nya dalam 7 tahap. Yang pertama itu ada tahap inisiasi, kemudian ada tahap pengumpulan data, selanjutnya ada tahap penyusunan draft, kemudian tahap yang keempat yaitu ada tahap koordinasi dan revisi, kemudian ada tahap persetujuan, dilanjut dengan tahap finalisasi dan distribusi, lalu yang terakhir adalah tahap penerimaan tugas. Di sini seperti yang dijelaskan tadi juga ada 4 LAN. Yang pertama ada LAN dosen program studi, ada LAN kaprodi, LAN akademik, dan LAN ketua jurusan. Oke, selanjutnya kita akan melihat pain points atau bagian-bagian mana saja yang bisa untuk ditingkatkan. Oke, nah, jadi di sini ada kami sudah mengidentifikasi sekitar 14 pain point. Pain point ini diklasifikasikan berdasarkan tahap, lalu ada metrik prosesnya, kemudian dampak dan tingkat keparahannya. Di sini ada pertama pain point-nya itu adalah keterlambatan permintaan data mata kuliah, yang kedua ketergantungan pada bagian akademik, ketiga pengumpulan data dosen secara manual, empat kurangnya kriteria objektif dalam penyusunan draft, rapat koordinasi yang tidak efisien, siklus revisi yang berulang, ketiadaan proses eskalasi yang jelas, distribusi surat tugas secara manual, redundansi input data ke sistem, kurangnya titik pemantauan proses, tidak ada standar waktu pada setiap tahap, penyimpanan dokumen yang tidak terintegrasi, tidak adanya notifikasi otomatis untuk evaluasi berkala, dan yang terakhir adalah redundansi dalam pelaporan. Nah, berdasarkan pain points ini, kami telah merumuskan rekomendasi bagaimana seharusnya proses bisnis atau POB itu dijalankan yang akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, untuk rekomendasi yang pertama di mana mengatasi dari pain point, yaitu keterlambatan permintaan data mata kuliah, yang di mana rekomendasinya itu adalah sistem kalender akademik yang terintegrasi dengan notifikasi otomatis, di mana manfaatnya adalah menjamin waktu persiapan yang cukup dan juga mengurangi risiko keterlambatan. Dan selanjutnya ada ketergantungan pada bagian akademik, yang di mana manfaatnya adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan menghilangkan ketergantungan pada unit lain. Serta yang ketiga ada pengumpulan data dosen secara manual, di mana rekomendasinya adalah sistem pengelolaan kompetensi dosen, yang dimana manfaatnya adalah meningkatkan keakuratan data dan mengurangi waktu pengumpulan data hingga 80%. Serta yang keempat ada kurangnya kriteria objektif, di mana rekomendasinya adalah algoritma pencocokan otomatis dengan parameter yang dapat disesuaikan dan manfaatnya adalah meningkatkan keadilan, transparansi, dan konsistensi penugasan. Serta kelima ada rapat koordinasi tidak efisien, yang dimana dapat menggunakan sistem kolaborasi digital yang dapat mengurangi waktu rapat 50% dan meningkatkan partisipasi dosen. Selanjutnya ada siklus revisi berulang, yaitu dapat menggunakan workflow management system, yang dimana akan mengurangi siklus revisi dari 3-4 kali menjadi maksimal 1-2 kali. Lalu adanya ketiadaan proses eskalasi, dapat menggunakan sistem eskalasi otomatis, yang akan menghindari kebutuhan proses dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada distribusi surat tugas yang masih secara manual, akan menggunakan e-document system dengan digital signature.
yang akan mengurangi waktu distribusi dari hari menjadi menit dan memastikan 100% bahwa surat akan terkirim. Selanjutnya ada duplikasi input data yang dimana menggunakan API untuk integrasi antar sistem dengan validasi data yang menghilangkan duplikasi input atau mengurangi kesalahan data hingga 95%. Dan kurangnya titik pemantauan dapat menggunakan bisnis proses monitoring dengan KPI dan alert yang akan meningkatkan transparansi proses dan memungkinkan intervensi dini. Lalu selanjutnya tidak ada standar waktu, akan menggunakan workflow engine dengan timer dan reminder otomatis yang akan meningkatkan prediktibilitas proses. Serta penyimpanan dokumen tidak terintegrasi menggunakan dokumen manajemen sistem akan meningkatkan keamanan dokumen. Tidak adanya notifikasi otomatis untuk evaluasi berkala, yang dimana adanya risiko terlewatnya jadwal evaluasi dan ketidakkonsistensian yang manfaatnya. Sorry, sampai situ aja tadi nomor 12. Kayaknya nomor 13 sama 14 kurang masuk. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan POB as is di mana kondisi POB saat ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang POB to be atau bagaimana rancangan kami terhadap rekomendasi POB yang akan kami rancang. Yang pertama adalah POB to be, penentuan dosen pengampu mata kuliah, di mana detail untuk POB to be ini menentukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi yang terdiri di LAN Kaprodi. Selanjutnya tahap inisiasi ini akan terdiri dari start event, service task, dan lain-lainnya. Lalu juga ada tahap penyusunan draft penugasan dalam LAN Kaprodi. Lalu untuk tahap ketiga adalah tahap koordinasi digital, yaitu tahap yang juga berada dalam LAN Kaprodi yang berguna untuk mendistribusikan draft dan umpan balik. Lalu selanjutnya adalah tahap persetujuan digital yang dimana dalam tahap ini aktor yang berperan adalah ketua jurusan. Selanjutnya adalah tahap eskalasi yang dimana aktor yang berperan adalah dekan. Lalu ada tahap finalisasi dan distribusi digital dan aktor yang berperan dalam tahap ini adalah Kaprodi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap penerimaan tugas digital yang dimana aktor yang berperan adalah dosen program studi. Oke, selanjutnya ada identifikasi untuk proses bisnis mengenai POB selanjutnya, yaitu adalah penjaminan mutu akademik, yang dimana tujuannya adalah memastikan kualitas akademik sesuai dengan standar nasional dan juga internal institusi. Di mana proses utamanya ada perencanaan mutu akademik, ada pelaksanaan aktivitas akademik, monitoring dan evaluasi atau MONEV, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi, yang dimana aktor terlibatnya yang sebelumnya saya sebutkan GKM program studi, mohon maaf, itu seharusnya adalah bagian akademik dari program studi, yang dimana GKM program studi ini masuk ke POB penjaminan mutu akademik, lalu ada dosen dan koordinator program studi, serta dari ketua jurusan. Boleh dilanjut, Isan? Baik, selanjutnya seperti yang dilihat pada layar, saya akan menjelaskan BPMN yang kami rancang dari hasil analisis terkait POB penjaminan mutu akademik yang existing. Yang pertama di sini ada tahap inisiasi, kemudian yang kedua adalah tahap persetujuan GKM yang aktornya adalah ketua jurusan. Kemudian yang ketiga adalah tahap revisi SK. Kemudian yang keempat adalah tahap pengembangan instrumen. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, lalu tahap analisis. Kemudian yang ke-8 adalah tahap koordinasi dengan pimpinan, dilanjutkan dengan tahap penyusunan rencana perbaikan, kemudian dilanjut dengan tahap sosialisasi dan implementasi. Selanjutnya adalah tahap monitoring implementasi, lalu tahap evaluasi efektivitas, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi berkala. Selanjutnya untuk pain point akan dijelaskan kembali oleh Adi. Oke, kali ini kita akan melihat pain points dari POB penjaminan mutu akademik. Nah, di sini masih sama seperti dengan pain point sebelumnya. Kita mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas atau tahap, metrik proses nyata, dan terakhir ada tingkat keparahannya. Nah, di sini ada sekitar 14 pain point. Yang pertama itu adalah proses pembentukan GKM yang manual. Ini masuknya kita mengukurnya dari metrik proses waktu dan efisiensi. Dampaknya itu adalah penundaan awal proses dan keterlambatan implementasi penjaminan mutu yang
tingkat keparahannya sangat tinggi, sangat berdampak paling tinggi di POB ini. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat keparahan tinggi, di situ juga ada siklus revisi SK yang berpotensi berulang, kemudian ada lagi pengumpulan data secara terpisah tanpa integrasi, lalu ada analisis data yang bersifat manual, kemudian ada mekanisme monitoring implementasi yang tidak real time, dan ada yang terakhir untuk tingkat keparahan tinggi adalah penyimpanan dokumen yang terpisah-pisah. Nah, dengan tingkat keparahan yang tinggi ini mungkin ini bisa menjadi prioritas untuk diperbaiki atau menjadi rekomendasi prioritas perbaikan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, untuk rekomendasi POB yang selanjutnya, yang dimana pertama ada proses pembentukan GKM yang manual akan menggunakan sistem database kompetensi dosen yang akan mengurangi waktu pembentukan GKM. Selanjutnya ada alur persetujuan surat keputusan yang bersifat sekuensial, di mana akan menggunakan sistem approval digital yang akan mempercepat proses persetujuan dan menghilangkan bottleneck. Dan ketiga ada siklus revisi SK yang berpotensi berulang, akan menggunakan template management system yang akan mengurangi siklus revisi dari potensial 2-3 kali menjadi maksimal 1 kali. Lalu selanjutnya ada kolaborasi manual dalam penyusunan instrumen, akan menggunakan collaborative document editing system yang akan meningkatkan efisiensi kolaborasi. Selanjutnya ada pengumpulan data secara terpisah tanpa integrasi, akan menggunakan integrated data collection system yang akan mengurangi waktu pengumpulan data. Dan analisis data yang bersifat manual akan menggunakan business intelligence dashboard, di mana akan mempercepat proses analisis. Dan alur review laporan yang panjang akan menggunakan digital review system yang akan mengurangi waktu review dari minggu menjadi hari. Selanjutnya ada komunikasi lintas unit yang bergantung pada dokumen fisik, di mana akan menggunakan enterprise content management system yang akan mengeliminasi risiko dokumen hilang. Serta yang selanjutnya ada ketergantungan pada rapat tatap muka untuk sosialisasi, di mana akan menggunakan LMS dengan fitur webinar, yang dimana mungkin akan meningkatkan tingkat partisipasi dan mengurangi biaya sosialisasi. Selanjutnya yang ke-10 ada mekanisme monitoring implementasi yang tidak real time, menggunakan real time monitoring dashboard dengan notification triggers, dan manfaatnya adalah memungkinkan intervensi tepat waktu dan meningkatkan keberhasilan implementasi perbaikan. Selanjutnya ada penyimpanan dokumen yang terpisah, di mana akan menggunakan dokumen management system dan meningkatkan keamanan dokumen. Yang selanjutnya ada kurangnya metrik terukur untuk evaluasi efektivitas, akan menggunakan KPI tracking system yang akan meningkatkan objektivitas evaluasi. Selanjutnya ada tidak adanya notifikasi otomatis untuk evaluasi berkala, di mana akan menggunakan automated calendar system yang akan memastikan kepatuhan terhadap jadwal evaluasi berkala. Serta yang terakhir ada redundansi dalam pelaporan, yang dimana akan menggunakan automated reporting system yang akan mengurangi waktu pembuatan laporan dan mengeliminasi inkonsistensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baik, setelah dijelaskan usulan POB2B tadi, rencana detail terhadap POB2B penjaminan mutu akademik terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ialah tahap inisiasi, yaitu berada di LAN Kaprodi, tahap persetujuan GKM paralel, yang berada pada LAN ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Lalu juga tahap selanjutnya ya eskalasi otomatis, yang berada di LAN dekan. Selanjutnya adalah tahap revisi berbantuan sistem, yaitu berada di LAN Kaprodi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap finalisasi SK, berada di sistem approval terpusat. Lalu tahap pengembangan instrumen digital yang berada di LAN Kaprodi dan GKM. Lalu juga untuk tahap selanjutnya ada tahap sosialisasi multi channel, merupakan aktor yang melakukannya adalah Kaprodi. Lalu tahap pengumpulan data terintegrasi berada di LAN GKM program studi. Lalu untuk tahap analisis data otomatis berada di LAN GKM program studi. Tahap review digital dan rencana perbaikan berada di LAN Kaprodi. Tahap review program digital. Lalu selanjutnya ada tahap sosialisasi dan implementasi digital. Selanjutnya adalah tahap monitoring real time. Lalu juga ada tahap evaluasi efektivitas berbasis KPI. Lalu yang terakhir ialah tahap evaluasi berskala otomatis. Oke, selanjutnya kita akan melihat dashboard KPI untuk kedua POB. Iksan boleh ditampilkan untuk dashboard KPI-nya. Melihat di sini adalah dashboard KPI dari POB penentuan dosen pengampu mata kuliah.
dalam membuat dashboard ini kami menggunakan Next.js sebagai bahasa pemrograman ataupun framework untuk membuatnya dan dapat diakses pada link dashboard-kpi-mpb.versal.app. Nah, di sini kita bisa melihat secara ringkas statusnya. Ada sekitar 12 total KPI-nya ada sekitar 12, di mana ini kami masih menggunakan data dummy, yaitu ada KPI yang buruk 0, perlu perbaikan 5, baik 6, dan sangat baik itu 1. Nah, kita bisa lihat lagi ke bawah ada visualisasi data. Di sini yang sebelah kiri itu kita bisa melihat berupa spider chart, bagaimana apakah dari target yang sudah ada, apakah semuanya itu tercapai. Jadi di sini kami memberikan kategorinya berupa waktu, kualitas, kepuasan, dan efisiensi. Jadi nanti semua KPI yang masuk ke dalam kategori itu akan dihitung dan dilihat seperti ini. Lalu yang di kanan itu ada distribusi status KPI-nya. Oke, bisa diturun. Nah, di sini datanya juga masih dummy, yaitu distribusi beban kerja dosen. Kita bisa melihat jumlah SKS-nya berapa, jumlah mata kuliahnya berapa dari dosen-dosen yang bisa dilihat di layar ini. Dan kita bisa melihat koefisien variasi beban kerjanya sekitar 0,29, yang berarti perlu pemerataan yang lebih baik. Oke. Nah, kita turun lagi, di sini ada detail KPI. Kita lihat 12 KPI-nya. Yang pertama ada waktu penyelesaian total, ada tingkat revisi, akurasi pencocokan dosen mata kuliah, waktu respon persetujuan, ketetapan waktu distribusi, distribusi beban kerja, kepuasan dosen, optimalisasi beban SKS, waktu penyelesaian administrasi, kepuasan mahasiswa, efisiensi alokasi kelas, dan akurasi penjadwalan. Nah, setiap KPI ini juga bisa disimulasikan untuk diganti. Kita sebagai contoh, yang waktu penyelesaian total, kalau kita klik button edit-nya, akan muncul di sini form. Nah, di sini kita bisa ganti. Di sini ada sedikit hint atau batas kuartil, yaitu kalau waktu penyelesaian total itu lebih dari 45 hari akan masuk ke buruk, 31 sampai 45 hari perlu perbaikan, baik itu 21 sampai 30 hari, dan sangat baik kurang dari atau sama dengan 20 hari. Nah, kita di sini ingin mencoba mengubah datanya menjadi 40 hari. Kita ubah. Nah, akan secara otomatis juga di situ ada perlu perbaikan, statusnya berubah, dan kalau kita klik simpan, nah, maka statusnya akan berubah. Dan kalau kita lihat di atas, nah, di sini kita bisa lihat yang perlu perbaikan juga jadi naik, ada 6. Oke, ini untuk dashboard KPI yang penentuan dosen pengampu mata kuliah. Sekarang kita akan melihat yang POB atau dashboard KPI, POB penjaminan mutu akademik. Di sini tampilannya sama seperti yang ada di mata kuliah. Jadi untuk simulasinya juga sama, kita akan langsung melihat aja apa aja sih KPI-nya yang sebanyak 15 ini. Nah, di sini yang pertama ada waktu pembentukan GKM, tingkat revisi dokumen, tingkat kelengkapan data, tingkat partisipasi dosen, tingkat partisipasi mahasiswa, kepatuhan standar mutu, efisiensi jadwal audit, temuan audit, kecepatan perbaikan temuan, digitalisasi dokumen, indeks kepuasan audit, kemudian ada efektivitas tingkat lanjut, otomatisasi proses, akurasi laporan, dan ketersediaan auditor. Nah, kita coba akan mengubah yang bagian dari temuan audit. Ketika kita klik button editnya, sama akan muncul form, dan kita bisa langsung mengubahnya. Di sini juga ada statusnya. Kita akan coba ubah menjadi 3 temuan. Nah, ketika kita ubah menjadi 3 temuan dan kita simpan, secara otomatis juga datanya akan berubah menjadi baik. Di nomor 8 bisa kita lihat itu menjadi baik, yang tadinya itu perlu perbaikan. Oke, sekian untuk presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah manajemen proses bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.